Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Nur Hidayah Jemegatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kami mewakili takmir Masjid Nur Hidayah dan juga panitia Ramadan 1441 Hijriah Masjid Nur Hidayah Jemegatan hendak memberikan sosialisasi singkat berkenaan dengan pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Nur Hidayah. Yang pertama kita akan membahas secara singkat tentang fikih praktis zakat fitrah. Yang pertama, zakatul fitri atau shadaqatul fitri disebut zakat fitri karena merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena berbuka atau al-fitr untuk mengakhiri puasa Ramadan. Sebagaimana hari raya yang menandai berakhirnya puasa Ramadan disebut Idul Fitri. Disebut juga shadaqatul fitri karena perkataan shadaqah dalam istilah syariah selalu dipakai dalam pengertian zakat. Kemudian zakat fitri ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu pada tahun diwajibkannya puasa Ramadan dan sebelum diwajibkannya zakat mal atau zakat kekayaan. Adapun dalil wajibnya membayar zakat fitri berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas budak orang merdeka laki-laki wanita baik kecil maupun besar dari golongan Islam, dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi sholat id. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dalam hadis tersebut telah disebutkan bahwa zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk tiap-tiap jiwa adalah minimal 1 sok atau kira-kira 2,5 kilogram dari bahan makanan pokok. Adapun orang yang berhak menerima zakat fitri ini adalah fakir miskin, jadi bukan golongan lain dari 8 asnaf zakat yang ada. Jadi untuk zakat fitri ini hanya diberikan kepada fakir miskin. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan An Ibni Abbasin qala farada Rasulullah zakat al-fitri tuhratan lil shaimi minal lagwi wa rafathi wa tu'matan lil miskin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Adapun orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri adalah orang yang mampu membayarnya atau yang mempunyai kelapangan rezeki, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 65. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Quran surat At-Tolak ayat ke-7. Ayat ini merupakan perintah umum kepada orang berkemampuan untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya termasuk mengeluarkan zakat. Dari ayat ini dipahami bahwa zakat fitri diwajibkan atas orang yang berkelapangan rezeki atau mampu. Dan menurut ulama yang dimaksud orang yang berkelapangan artinya orang yang pada malam hari raya Idul Fitri memiliki
memiliki kelebihan dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Adapun mereka yang tidak mempunyai nafkah sendiri melainkan ditanggung oleh orang lain, seperti anak kecil yang ditanggung ayahnya, orang lanjut usia yang ditanggung oleh kerabatnya, atau wanita yang ditanggung oleh suaminya, zakat fitrinya dibayar oleh orang yang menanggung nafkahnya. Demikian penjelasan singkatnya. Dan juga syarat yang lain dari orang yang membayar zakat itu adalah orang yang istilahnya jatuh temponya adalah orang itu masih hidup sampai terbenamnya matahari di akhir Ramadan, dan termasuk juga bayi yang lahir sebelum matahari terbit. Adapun bayi yang lahir setelah yang mempunyai kewajiban membayar zakat ini adalah orang yang masih hidup sampai dengan akhir Ramadan, ataupun bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Jadi kalau ada bayi yang lahir setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan, dia tidak wajib dibayarkan zakat. Demikian pula jika ada orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, maka dia tidak wajib membayar zakat fitri. Demikian penjelasan singkat dari kami mewakili takmir maupun panitia Ramadan Masjid Hidayah Jamegatan. Adapun panitia Ramadan 1441 Hijriah membuka atau menerima zakat fitrah jamaah Masjid Hidayah Jamegatan mulai Kamis 21 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan 28 Ramadan 1441 Hijriah mulai pagi hari, dan insya Allah akan dibagikan pada yang berhak, yaitu pada hari Sabtu 23 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan 30 Ramadan 1441 Hijriah. Demikian penjelasan singkat dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.